Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore warga belajar semuanya, calon Bapak Ibu Guru. Baiklah, ketemu lagi bersama saya Ibu Nila Lestari pada materi hari ini, mengenal konsep dasar pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, bagi yang muslim, marilah kita membaca surah As-Saff dan saya bimbing melalui daring ini ya. Baik, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Semoga hari ini belajar kita menjadi ibadah dan menjadi pelapang rezeki. Rezeki itu banyak ya, ada rezeki kesehatan, keamanan, perlindungan, dan sebagainya. Juga ilmu itu adalah rezeki. Lanjut aja ya, langsung. Kita mulai dari pendekatan pembelajaran. Nah, apa sih itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Jadi, setiap pembelajaran itu berdasarkan teori-teori yang sudah ada dan sudah teruji ya. Kemudian ada jenis pendekatan pembelajaran. Di sini saya menggambarkan memberikan dua gambar maksudnya. Secara umum pendekatan pembelajaran itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendekatan teacher-centered approach. Nah, ini yang ada gambar bapak gurunya dan siswa atau peserta didiknya mendengarkan gurunya memberikan materi. Nah, pendekatan center approach ini ada turunannya lagi, yaitu pendekatan expository. Nah, pendekatan expository ini ciri pembelajarannya lebih berpusat pada sumber belajar. Pendekatan teacher center approach ini, teacher itu guru, center itu pusat ya. Kemudian ini merupakan pendekatan yang pembelajarannya berpusat pada guru, pada sumber belajar. Keuntungannya pendekatan ini, materi pembelajaran dan tujuan pembelajarannya itu materinya dapat disampaikan secara tuntas, seperti itu. Juga bisa disampaikan pada khalayak banyak, seperti itu ya. Bisa dalam perkumpulan orang banyak, seperti itu. Beda dengan pendekatan student center approach. Nah, ini pengelompokan yang kedua, pendekatan student center approach. Turunan dari pendekatan student center approach, salah satunya adalah pendekatan inquiry. Pendekatan ini memiliki ciri sumber belajar atau guru memberikan materi tidak secara tuntas dan lebih memusatkan pada keaktifan warga belajar atau peserta didik ataupun mahasiswa. Nah, ini mahasiswa saya ya. Ini mahasiswa PGSD yang lagi membuat proyek.
membuat produk dengan model pembelajaran berbasis project. Nah, pendekatan student center approach ini merupakan pendekatan yang proses belajarnya itu berpusat pada siswa, peserta didik, dan sumber belajar atau guru itu memberikan materinya itu tidak secara tuntas. Keaktifan itu lebih dipusatkan pada siswa, guru atau dosen nih. Saya ini yang pakai jilbab hijau adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran, mengontrol. Nah, pendekatan ini keuntungannya siswa ini lebih paham, peserta didik ini lebih paham karena pembelajarannya berdasarkan pengalaman. Mereka mengalami, memegang, menggunakan langsung seperti itu. Ya. Tapi kelemahannya akan terjadi pendominasian. Jika dalam satu kelompok ini ada peserta didik, ada mahasiswa atau ada siswa yang dia kurang berpotensi dalam pembelajaran itu, maka dia akan tenggelam, dan yang memiliki kemampuan dia akan menunjukkan saya bisa, dia saja, seperti itu. Nah, ini dapat diatasi ya. Sebagai guru, nanti Bapak Ibu guru ketika sudah terjun di kelas dapat diatasi. Karena fungsi Anda semua adalah sebagai fasilitator dalam pendekatan ini. Jadi cara mengatasinya dengan menggali potensi-potensi yang ada di setiap peserta didik itu, sehingga dia tidak merasa kecil hati gitu. Nah, ini syarat untuk melakukan pendekatan student center ini, siswa atau peserta didik itu sudah memang memiliki kemampuan untuk menjalankannya gitu. Tapi bagi yang belum memiliki kefahaman terkait materi, mereka masih bingung untuk membuatnya gitu. Jadi paham ya sampai di sini untuk jenis pendekatannya. Lalu dari pendekatan kita turun ke strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu menurut Kem dalam Wina Senjaya pada bukunya yang diterbitkan tahun 2008 mengatakan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dari strategi pembelajaran ini dikelompokkan secara umum ya. Ada dua. Satu, exposition discovery learning. Yang kedua, group individual learning. Oke. Lanjut. Nah, ini menurut penyajian dan pengolahannya. Strategi pembelajaran dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Menurut Newman dan Logan dalam Abin Syamsuddin Makmun tahun 2003 ada 4 unsur strategi dalam setiap usaha yang diterapkan dalam konsep pembelajaran. Oke. Apa itu? Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yaitu perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. Setelah adanya pembelajaran, diharapkan ada berubah gitu, berubah menjadi lebih paham, lebih tahu dari berubah sikapnya gitu ya. Kemudian mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif ya. Yang tidak menyusah-nyusahkan sekali gitu. Maksudnya yang mudah-mudah saja dikerjakan, yang efektif, lebih efektif gitu. Kemudian mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. Nah, untuk mengimplementasikan strategi ini harus dipertimbangkan dulu langkah-langkahnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan juga metode apa nanti yang digunakan, dan teknik pembelajaran seperti apa yang digunakan. Lanjut ya.
penetapan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jadi setiap strategi itu nanti implementasinya, pembelajarannya ada ketetapan dia berhasil atau tidak berhasil menggunakan menggunakan strategi ini, seperti itu. Oke, lanjut kita ya. Sampai di sini paham ya? Kemudian metode pembelajaran. Nah, warna orange ini saya tulis strategi. Strategi itu ibaratkan a plan of operation achieving something. Iya. Apa tadi Bu? Ulang lagi coba. A plan of operation achieving something. Ini ibaratkan sebuah perencanaan yang harus dijalankan, seperti itu. Sesuatu yang harus dijalankan itu. Dan tanda panah ini menunjukkan kepada metode. Ini ibaratkan sebuah way in achieving something, pembelajaran. Ulangi lagi Bu. Saya ulangi lagi ya. A way in achieving something, pembelajaran. Yaitu sebuah jalan. Suatu jalan untuk mengaplikasikan strategi ini. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu guru nanti ketika menentukan sebuah strategi pembelajaran pasti akan memikirkan metode apa ya yang baik dan tepat untuk digunakan supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Baik. Nah, ini dia pengertiannya, ya kan, dari penjabaran tadi. Dapat diartikan metode adalah atau metode pembelajaran merupakan merupakan cara untuk mengimplementasikan konsep yang sudah dirancang dalam bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan pembelajaran Bapak Ibu guru itu terkait materi yang akan diajarkan. Oke, sampai di sini paham ya? Saya ulang lagi, metode itu caranya ya untuk mengimplementasikan strateginya. Itu bahasa sederhananya ya. Oke. Nah, metode pembelajaran itu ada banyak macamnya. Ini sebahagian saja yang saya berikan di sini. Selebihnya nanti mahasiswa harus mencari informasi dari berbagai sumber. Ya kan? Jadi, metode pembelajaran itu ada metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, pengalaman lapangan, debat, dan laboratorium. Baiklah. Dari metode kita turun ke teknik pembelajaran. Apa itu teknik? Teknik itu merupakan cara seorang guru dalam penggunaan atau menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya khusus ya. Ini saya akan memberikan contohnya untuk mengaplikasikan teknik. Oke, dalam contohnya implementasi metode ceramah. Nah, ini. Jadi misalnya Anda guru yang mengajar di kelas A4 dan jumlah peserta didiknya itu relatif banyak daripada kelas 4B yang jumlah muridnya itu relatif sedikit. Kelas 4A dan kelas 4B ini Anda gurunya yang mengajar. Jadi, Anda menggunakan metode ceramah. Sama-sama menggunakan metode ceramah di kelas ini. Maka Anda harus menggunakan teknik. Seorang guru itu harus menggunakan teknik yang tepat agar tujuan pembelajarannya sampai. Bagaimana tekniknya? Solusinya. Nah, bisa saja kan? Misalnya saya beri contoh. Di kelas yang banyak ini, kalau misalnya Anda menggunakan metode ceramah, ya syukur-syukur suara Anda itu besar. Dapat didengarkan oleh peserta didik dari depan sampai yang ujung itu. Tapi kalau misalnya suara Anda lemah lembut gemulai,
bagaimana murid yang di ujung situ dapat, yang di belakang terutama dapat mendengarkan suara Anda? Maka Anda melakukan manajemen kelas seperti merubah posisi tempat duduk menjadi letter U dan tengah-tengahnya kosong dan Anda di tengah-tengahnya itu. Tujuannya supaya suara Anda itu dapat didengarkan. Oke. Nah, kalau yang untuk relatif yang kelas 4B ini kan relatif sedikit. Jadi bagaimana cara Anda juga untuk memaksimalkan metode ceramah itu? Baik, sampai di sini jelas ya. Oke, ini untuk implementasi metode diskusi. Di sini saya memberikan gambaran tentang kelas yang aktif dan kelas yang pasif. Bagaimana cara Anda sebagai seorang guru untuk mengimplementasikan metode diskusi. Jadi kalau anaknya aktif itu harusnya bagaimana? Sebaliknya kalau anaknya pasif itu harusnya bagaimana? Nah, itu Anda sebagai seorang guru. Sampai di sini paham ya? Lanjut ya. Nah, ini taktik. Maaf ya, tulisannya bukan teknik, tapi taktik. Taktik pembelajaran. Saya ini salah ketik. Jadi, taktik adalah gaya seorang guru atau sumber belajar dalam melaksanakan metode maupun teknik pembelajaran yang bersifatnya personally. Artinya pribadi, gitu. Contohnya, guru B dan guru A. Atau saya balik, guru A dan guru B. Guru A ini bilang aja ini Pak Budi. Guru B ini bilang aja ini Ibu Susi. Bapak Budi ketika mengajar dia menggunakan gaya yang tersendiri. Gitu. Dia mungkin bercerita dengan media pembelajaran itu dengan intonasi yang muridnya tadi ngantuk jadi nggak ngantuk gitu ya kan. Seperti itulah gayanya Bapak Budi. Nah gayanya Ibu Susi ini kalau mengajar dia selalu dengan game gitu kan, supaya siswa itu tidak bosan. Seperti itu. Jadi siswa tetap senang. Siapa guru yang masuk itu siswa tidak pernah bosan. Karena kalau Bapak Budi yang masuk, yang ngajar, itu Bapak Budi yang ngajar. Senang. Kita akan mendengarkan pembelajaran dari Bapak Budi, materi-materinya dengan gayanya yang khas. Dan ketika Ibu Susi yang mengajar, peserta didik juga senang. Nanti kita ada game, ada Ibu Susi. Kita udah rindu. Nah, Anda akan dinanti-nanti ketika Anda memiliki gaya yang khas dalam menyampaikan pembelajaran. Maka dari itu, calon Bapak Ibu guru harus diperhatikan. Setiap guru, setiap dosen, atau sumber belajar yang lainnya, itu memiliki gaya yang khas. Ya, Anda nanti kalau jadi guru, Anda memiliki gaya yang khas. Ini agak tersendat saya berbicara gara-gara melihat ada layar itu, baterai saya sudah mau habis. Kita cepat aja ya, nanti kalau baterainya habis bahaya. Oke. Model pembelajaran dari apa ini tadi? Dari taktik kita turun ke model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rangkaian pembelajaran yang dimulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran yang diimplementasikan dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Jadi dari awal tadi Ibu misalnya menggunakan apa ini? Bapak Ibu guru misalnya pendekatannya, saya mau pakai pendekatan student centered approach. Oke, kemudian strateginya saya group individual learning. Lanjut, Bu, saya kemudian metodenya saya pakai ada metode diskusi.
boleh metode dipakai. Beberapa metode ya. Ada metode ceramah. Oke. Kemudian tekniknya Bu. Saya pakai tekniknya ini, teknik sendiri ya. Personal ini. Pakai. Kemudian taktiknya. Saya menggunakan media elektronik seperti apa gitu kan. Dan akhirnya jadilah sebuah model. Nah, seperti ini. Modelnya apa jadinya? Gitu. Nah, model itu ada bermacam-macam. Nah, ini saya kutip dari Carly dan Yulia Riatiningsih pada tahun 2002. Model itu ada model pembelajaran kontekstual, ada model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning. Ada model pembelajaran konstruktivisme, ada model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, ada model pengajaran langsung, ada model pembelajaran terpadu, dan model pembelajaran interaktif. Ada lagi juga ya, model pembelajaran berbasis proyek, PJBL. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini tadi, di gambar ini, ini mahasiswa saya dengan model pembelajaran berbasis proyek. Nanti ini akan ujungnya itu akan menghasilkan sebuah produk. Ya. Nah, bagaimana Anda mengimplementasikan? Nanti ini kan di perkuliahan diajarkan seperti ini ketika sudah jadi guru. Nanti bagaimana Anda sekatan mampu mengajak siswa Anda atau peserta didik Anda untuk menghasilkan sebuah produk. Misalnya sebuah karangan narasi atau apa produk yang bisa dihasilkan. Seperti itu ya. Atau sebuah cerpen. Produknya apa gitu. Yang penting ada hasilnya. Oke. Baiklah, sampai di sini. Saya kira ini sudah sangat jelas. Dan apabila ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan lagi, kita beralih ke portal masing-masing ya. Ibu juga menyediakan kesempatan kolom ditanya jawab. Baik, terima kasih semuanya pada mahasiswa Ibu, Anda semua calon Bapak Ibu guru. Semoga pembelajaran hari ini kita semua mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dadah, bye-bye.